ini sangat membantu sekali mengkomunikasikan bagaimana Ria dan Ricis ini bisa merujuk. Dan itu effortnya memang luar biasa. Itu tidak perlu dipertanyakan lagi dan tidak perlu. Ini rangkaian sidang yang paling lama yang kami lewati karena ada saksi 4 orang yang dihadirkan oleh pihak penggugat, dan itu kami dengar semuanya kesaksiannya dengan baik dan kami catat, dan tidak ada komentar soal kesaksian karena itu adalah ranah di dalam pengadilan dan tidak mungkin kami ungkapkan dengan teman-teman media. Kemudian bukti surat pun yang disampaikan juga ya walaupun menurut kami itu banyak hal-hal yang perlu dipertanyakan lagi, tetapi ya kami juga hanya bisa menerima, lagi-lagi hanya bisa menerima bukti surat yang disampaikan. Tidak ada komentar yang itu adalah haknya dari para penggugat dan kuasanya untuk menyampaikan apa adanya. Dan begitu pula nanti pada tanggal 1 insya Allah kami juga akan menghadirkan bukti surat dan saksi. Nah, itu mungkin yang teman-teman ketahui. Kalau teman-teman ketahui ini kenapa lama ya karena saksinya 4 orang ya. Dan itu rata-rata adalah keluarga dekat dan 2 orang itu orang luar lah. Oke, ada pertanyaan lain? Tadi untuk Ustazah Oki dan Dr. Cindy sendiri mungkin seperti kayaknya agak lama juga tadi memberikan keterangan saksinya. Oh iya, pertama untuk Mbak Oki ya. Kalau Mbak Oki ini orang yang berperan penting dalam hubungan Ria dan Ricis. Karena beliau ini sangat membantu sekali mengkomunikasikan bagaimana Ria dan Ricis ini bisa merujuk. Dan itu effortnya memang luar biasa. Itu tidak perlu dipertanyakan lagi dan tidak perlu kita sanggah lagi. Beliau memang mengupayakan itu agar adik-adiknya ini bisa bersatu kembali. Dan itu kami sangat respect sekali. Sedangkan Mbak Cindy sih sebenarnya lebih hanya spesifik ada beberapa hal, tapi saya nggak ungkapkan juga di sini. Tapi beliau pun juga menyampaikan dengan apa adanya, dan kami juga bisa menerima lah keterangan yang disampaikan. Tidak ada hal-hal yang perlu dibantah atau apa gitu, nggak ada. Artinya ini kemungkinan persidangan ini berjalan dengan lancar dan cepat selesai gitu. Kalau tahapannya sih teman-teman lihat sih sebenarnya majelis sudah mengatur sedemikian rupa dan schedule-nya itu clear ya, dari tanggal-tanggal dari mulai awal sampai sekarang itu berjalan normal lah seperti pada umumnya sidang-sidang teman-teman yang lagi mengajukan gugatan di sini. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi sidang lanjutannya apa? Sidang lanjutan adalah bukti surat dan saksi dari pihak kami, gitu. Dari pihak tergugat atau dari pihak Ria. Dan insya Allah akan kita persiapkan sebaik-baiknya karena ini adalah berikan kesempatan. Tapi lagi-lagi karena ini bulan puasa, bulan yang baik untuk saling mendoakan. Sebagaimana kita muslim, mudah-mudahan ya kita doakan aja ada hal-hal yang mujizat lah kalau saya bilang gitu, ada perubahan-perubahan yang signifikan lah untuk hubungan kedua. Tapi kapan itu? Tanggal berapa, Bang? Tanggal 1 April, minggu depan berarti teman-teman. Ya. Bang, melihat Ricis ini Tengku nggak datang. sendiri masih. Kalau Ricis nggak datang. Ya. Melihat Tengku sendiri masih video callan sama Rian sama Ricis kemarin. Rian masih video callan sama Ricis. Video callan ya. Kalau komunikasi, tapi komunikasi seperti apa itu saya kurang tahu. Tapi yang jelas masih komunikasi. Apakah itu video call, apakah itu WhatsApp, atau itu direct message ya. Itu mereka yang. Tapi sebagai tim kuasa hukum Rian ini hal yang positif nggak sih? Artinya kedua belah pihak komunikasinya pun baik-baik aja gitu. Iya lah, mestinya harapan saya sih komunikasinya baik-baik aja apalagi di bulan ini kan. Karena ada ikatan Mona ini kan di sini, apa-apa mereka harus komunikasi. Mona sama siapa yang bawa, siapa mau diajak main kemana, apa dan segala macam. Jadi itu hal-hal yang nggak perlu dikhawatirkan, mereka sudah bisa atur kok. Setelah masa-masa persidangan ini banyak perubahan-perubahan. Bang, tadi dikatakan Okesiana Dewi sosok penting dalam hubungan Ricis dan Rian, Bang. Tadi keterangan yang di dalam itu cukup membantu nggak, Bang, untuk? Bang, berarti Rian sendiri tidak ada halangan untuk. Kalau keterangan, kasihan ini. Kalau keterangan saya akan nggak sampaikan. Ya, Enggak, artinya positif untuk Rian sendiri. Positif. Bang, ada tanda-tanda nggak tadi mungkin akan menyelesaikan pengadaan? Teman-teman, kalau proses gugatan itu atau sudah masuk ke meja pengadilan, berarti memang dari pihak di sana sudah firm, artinya sudah menyerahkan kepada majelis untuk memutuskan apakah hubungan mereka ini pisah atau tidak. Tetapi kami, kuasa hukum itu melihat ada beberapa hal, ada beberapa peluang untuk kami untuk bisa mempertahankan rumah tangga ini. Caranya dengan apa? Ya
kita serahkan dengan majelis, kita bantah-bantahan, kita siapkan saksi, kita siapkan bukti, itu aja lagi gitu loh. Tapi kalau hal-hal di luar itu Rian akan lakukan, dan itu rasa-rasanya saya juga nggak perlu harus ngajarin Rian. Berapa kali saya sampaikan dengan teman-teman, dia selalu berusaha gitu. Tapi benar nggak sih Rian udah pasrah gitu? Ada jauh dari istri, itu juga satu hal yang mungkin kayak apa ya, kayak mulai sudah merasa aduh gimana ini, gimana, siapa lagi yang bisa memperjuangkan saya. Tapi kita selalu mengingatkan kepada Rian untuk selalu semangat, beristighfar, mudah-mudahan ini ada jalan ya. Bang, Rian sendiri dihalang-halangi Nggak ada sama sekali halang-halang ya, mereka boleh ya. Dan berarti minggu depan tanggal 1 dari pihak pihak Rian sendiri Pihak akan Rian memberikan keterangan saksi juga atau gimana? Iya, jadi bukti surat itu biasa rekap apa aja buktinya yang mau disampaikan. Kemudian saksi tentunya kayak tadi mereka 4 orang. Kami mungkin tidak sebanyak itu, tapi insya Allah saksi kami bisa memberikan dan menguatkan hubungan rumah tangga. Ya. Sementara ya antara 2 dan 4 bulan ya, boleh ya. Dari pihak keluarga Rian juga bang kemungkinan? Pasti dari keluarga Rian. Pasti dari keluarga. Kita usahakan ayahnya akan, insya Allah akan. Ayahnya dari Aceh insya Allah akan datang dan bersaksi. Sama seperti Mbak Oki dalam hal ini, orang yang selama ini memediasi, begitu pula dari pihak Rian ada ayahnya. Ya. Terima kasih ya. Agenda hari ini adalah bukti surat dan saksi dari pihak penggugat. Ya. Kemudian tadi majelis sudah mempersilahkan untuk memperlihatkan bukti. Buktinya itu ada beberapa macam, saya nggak bisa sampaikan detail ya. Kebanyakan bukti kan ya biasalah bukti surat, kemudian ada percakapan, ada apa dan segala macam. Kemudian dipersilakan lagi untuk saksi. Alhamdulillah mereka telah menyampaikan 4 orang saksi sekaligus. 2 orang dari keluarga internal, kemudian 2 orang dari luar. Dan semuanya kesaksiannya diambil sumpah dan kita dengarkan. Saksi dari Rian sendiri mungkin kapan itu bang? Saksi dari Rian itu insya Allah tanggal 1 April, jadi minggu depan. Bang, dari keterangan saksi tadi ada yang merasa keberatan juga nggak sih bang? Mungkin Kami nggak ada keberatan apa-apa, kami dengarkan saja ya. Walaupun ada beberapa hal yang tidak, menurut kami itu tidak, cuman itu tidak perlu kami ungkapkan di persidangan gitu ya. Karena nanti ada kesimpulan, ada apa segala macam ya. Oke. Bang, tadi ada alat di dalam tadi, apa yang membuat alat persidangan? Majelis tentunya akan menggali ya segala macam informasi yang terkait dengan rumah tangganya Ria dan Ricis, dan itu adalah haknya majelis. Dan ingat tadi memang kebanyakan memang pihak majelis yang bertanya gitu. Kami diberi kesempatan sesuai selayaknya, tapi alhamdulillah majelis cukup berimbang, menyampaikan artinya memberikan kesempatan baik kuasa hukum pihak penggugat maupun dari kami. Apa yang dikatakan abang ke majelis tadi? Terima kasih. Dan majelis sendiri memberikan statement? Iya, majelis hanya menyampaikan ya silakan bertanya, tetapi yang sudah ditanyakan belum ditanyakan lagi. Itu aja. Apa dari pihak Rian sendiri masih tetap ingin mempertahankan? Sampai dengan hari ini tidak ada perubahan ya teman-teman ya. Oh, dari Riki sendiri gimana sih bang, mungkin bisa itu sempat ditanyakan oleh majelis dan itu biasa dalam awal daripada persidangan pasti akan dilakukan pertanyaan gimana pengacara, gimana ada perubahan, dan dari pihak kuasa penggugat menyampaikan tidak ada perubahan. Bang, tadi sempat katanya ayah Rian juga akan datang ke ini. Itu bisa dijelaskan secara detail nggak itu Betul. Agendanya seperti apa? Betul. Jadi yang bisa dijadikan saksi dalam proses perceraian ini adalah kakak, ayah, ibu, dengan ayah. Ya. Jadi kalau ayahnya Rian ini mengetahui persis gitu loh, mengetahui persis persoalan antara Rian dan Ricis, dan bersama-sama Mbak Uki juga memediasi mereka berdua. Jadi sangatlah layak ditunggu keterangan daripada ayah. Mungkin setelah Lebaran. Oh, itu rencananya tanggal berapa? Tanggal berapa mungkin? Saya nggak tahu ya persisnya jadwalnya pengadilan kapan mulai libur, kapan mulai ini. Tapi yang jelas setelah Lebaran gitu ayah. Karena kan posisi ayah sekarang lagi di Aceh, ya. Ayah itu lagi di Aceh, lagi fokus dengan puasa, fokus mendoakan keduanya, mendoakan rumah tangga anak-anaknya ini biar bisa lebih baik. Dan dia sudah menyampaikan dengan saya, dengan kami kuasa hukum baru bisa akan datang itu setelah Lebaran.
Mungkin komunikasi keduanya seperti apa sih Bang? Apakah keduanya renggang atau masih ada jalin komunikasi Bang? Antar Ricis? Kalau menjalin komunikasi tetap saya rasa ya, tapi mungkin sebatas soal anak gitu loh. Kalau masalah perceraian ini kan karena sudah diserahkan kepada kuasa masing-masing, saya sih selalu mengingatkan Rian untuk selalu lah berusaha untuk mencobalah untuk menghubungi. Bang, ini kan selama Ramadan ada nggak rencana dari pihak kepolisian sendiri ataupun Tria Ricis untuk mengadakan buka bersama? Belum ada. Alasannya kenapa belum ada? Bagaimana ya? Saya hanya bisa menyampaikan bahwasanya itu sebenarnya wajar kita tempuh, kita tawarkan, tapi memang saat ini momennya belum. Oh, berarti Teguh ini sudah menawarkan diri untuk mengadakan Masih dalam kita masih bicara-bicara ini untuk melihat perkembangan sidang ini. Terus respon dari Ricis sendiri? Belum disampaikan ke Ria Ricis, Mas. Ya. Oh, baru masih tahap rencana. Barang gitu. Kan hari ini harusnya berdua hadir nih tatap muka, mungkin kenapa alasan? Jadi kalau untuk proses saksi itu prinsipal dalam hal ini tergugat dan tergugat boleh datang karena udah dikuasakan kepada kita. Tapi saya sih mengharapkan untuk untuk tanggal 1 atau nanti setelah Ayah, Rian insya Allah bisa hadir. Mungkin dan hari ini tidak hadir dengan alasan apa? Ada syuting Mbak, ada pekerjaan. Udah cukup ya? Bang, mungkin terkait minta tanggapan dong dari lawyer yang kemarin sempat viral, Ricis sudah mengeluarkan statement sebagai janda padahal proses perceraian masih berjalan, ya, gitu. masih Mungkin berproses. dari- Tapi Ricis mengatakan dia sudah janda. Sudah janda. Mungkin seperti apa sih mungkin dari pihak lawyer sendiri menanggapi? Saya nggak menanggapin apa-apa karena saya pun juga nggak mendengar dan nggak melihat Mbak, ya. Jadi silakan itu pribadi beliau. Oh, dari pihak Rian sendiri menyayangkan gak sih dia Keluarnya Ricis statement mau- seperti Iya, itu, Bang? mau- Saya nggak ada membahas soal itu sementara ini, nggak ada membahas soal itu. Apakah memang sangat menyayangkan akhirnya Ricis mengeluarkan statement itu di publik atau di proses? Saya Nomor nggak membahas soal antrian itu, Mas. Jadi jangan paksa saya. B25 dengan nomor perkara Oke. 702 PDTG. Silakan masuk ke ruang sidang 2. Tadi sudah saya sampaikan, usaha-usaha Rian tidak perlu kita tanyakan ke dia akan tetap lakukan dan saya juga minta lakukan. Tetapi ini karena sudah masuk ke ranah pengadilan, tentunya kita menyerahkan ke pengadilan. Mudah-mudahan gugatan ini akan berpihak kepada kita. Berpihaknya seperti apa? Misal, gitu. Misal tidak bisa diterima, itu kan masih ada proses lagi. Gitu. Misal. Oke? Bang, terakhir Bang, agenda selanjutnya mungkin gimana Bang? Masih bukti, saya ulangi lagi, bukti dari pihak kita dan saksi dari pihak kita. Tanggal berapa Bang? Tanggal 1 April, Minggu depan. Ya. Kemudian